Pria Yahudi asal Polandia ini berusaha melarikan diri dari tentara Nazi. Ia menghabiskan berhari-hari bersembunyi di rumah sakit yang sudah lama ditinggalkan, hanya dengan sisa makanan dan air kotor. Keesokan harinya, tentara Jerman membakar seluruh rumah sakit itu. Ia ketakutan dan segera lari keluar dari sana. Entah bagaimana, ia berhasil keluar lewat celah dinding. Ketika ia melihat kota di depannya yang sudah hancur, ia sangat terkejut. Lalu ia memutuskan untuk bersembunyi di antara reruntuhan. Dalam usahanya mencari makanan, ia mulai berkeliling di rumah-rumah yang sudah roboh. Beruntung, ia menemukan sedikit makanan di dalam sebuah kotak. Malamnya, saat mencoba membuka kotak itu, kotaknya terjatuh dari tangannya. Tiba-tiba seorang perwira Jerman berdiri di depannya. Pria itu tidak bisa bicara karena ketakutan. Tapi perwira itu bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Lalu ia bertanya lagi, "Apa pekerjaanmu sebelum perang?" Pria itu menjawab, "Sejujurnya aku hanya mencoba membuka makananku. Dan dulu aku bermain piano." Perwira itu terkejut dan tidak percaya. Ia berkata, "Kalau benar kamu dulu bermain piano, mainkan sesuatu di piano yang ada di ruangan ini." Begitu pria itu mulai bermain piano, perwira itu mendengarkan dengan saksama. Dan akhirnya ia yakin, ia sangat terkesan dengan permainan pianonya. Setelah itu, perwira itu bertanya, "Di mana tempat persembunyianmu? Apakah kamu punya makanan?" Lalu ia pergi lagi, tapi alih-alih membunuhnya, ia memutuskan untuk membiarkan pria itu hidup. Pria itu sangat terharu. Ia merasa akhir hidupnya sudah dekat. Beberapa hari kemudian, perwira itu datang lagi dan membawa makanan untuknya. Ia juga memberi kabar bahwa tentara merah sudah mencapai perbatasan. Artinya Jerman mungkin akan kalah. Maka perwira itu berkata, "Tinggallah di gedung ini selama beberapa minggu, semuanya akan baik-baik saja." Setelah sekian lama, pria itu akhirnya bisa makan makanan lezat dan berterima kasih kepada perwira itu dari lubuk hatinya. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah melupakan kebaikan sang perwira. Ketika tentara Soviet mulai mengusir tentara Jerman dari Polandia, perwira itu datang untuk terakhir kalinya. Ia memberikan banyak makanan dan sebuah mantel tebal. Pria itu terkejut dan berpikir, bagaimana aku bisa membalas kebaikannya? Tapi perwira itu hanya mengucapkan beberapa kata, lalu pergi. Pria itu berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Beberapa hari kemudian, ia melihat sebuah mobil lewat sambil memutar lagu kebangsaan Polandia. Saat itu ia sadar bahwa negaranya telah merdeka. Ia sangat bahagia dan ingin berbagi kabar gembira itu dengan orang lain. Namun tiba-tiba seorang wanita berteriak, "Itu tentara Nazi!" Karena pria itu memakai mantel yang diberikan oleh perwira Jerman tadi. Tentara Polandia segera berlari untuk menangkapnya. Pria itu berteriak, "Aku orang Polandia!" Ia langsung turun tangan, mengangkat tangannya, dan mencoba menjelaskan bahwa ia hanya memakai mantel itu untuk melindungi diri dari dingin. Akhirnya, para tentara percaya padanya. Beberapa minggu kemudian, para tentara Jerman dijadikan tawanan perang dan ditempatkan di kamp. Di sana, seorang tentara Yahudi melihat para tawanan itu dan mulai memaki mereka dengan marah. "Kalian sudah melakukan begitu banyak kekejaman pada kami orang Yahudi." Tapi kemudian, perwira yang dulu menyelamatkan si pianis itu maju dan bertanya kepada tentara Yahudi itu, "Apakah kamu mengenal pianis Władysław Szpilman yang dulu bermain di stasiun radio?" Ternyata tentara itu adalah teman Szpilman. Maka perwira itu menyebutkan namanya dan berkata, "Sampaikan pesanku padanya. Tolong bantu aku keluar dari kamp ini." Ketika Szpilman mendengar hal itu, ia segera pergi ke kamp tersebut. Tapi saat ia tiba, semua tawanan perang sudah dipindahkan ke kamp lain, dan tidak ada yang tahu di mana kamp itu berada. Akhirnya, Szpilman memulai kembali hidupnya dengan bermain musik orkestra di Warsawa, dan perwira Jerman yang penuh belas kasihan itu tewas di kamp tawanan perang.